Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang just in time. Di sini kita akan mengambil dalam studi kasus JIT Production, JIT Supply, and Performance Investigating the Moderating Effects yang ditulis oleh Dainis P. Romano and Bortoliti T. pada tahun 2012. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, Wahyu Prasasti, Nining Dian, Radiah, dan Irfan Faisal Amar. Dalam beberapa tahun terakhir, intensifikasi global dan krisis mempengaruhi banyak sektor dalam perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan untuk mengeksplorasi semua yang tersedia sebagai peluang untuk mengurangi biaya dalam produksi tanpa mengurangi kepuasan pada pelanggan. Akibat dari hal tersebut adalah perusahaan mulai menerapkan efisiensi dengan menggunakan strategi JIT atau yang biasa disebut dengan just in time. Nah, sebelumnya pasti teman-teman bertanya apa itu JIT. Nah, JIT merupakan suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin, dengan cara menghapus seluruh pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen pada tepat waktu. Dalam praktiknya, penggunaan JIT merupakan sesuatu yang ampuh dalam mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan, hingga mempercepat proses produksi dan meningkatkan kinerja dalam pengiriman. Praktik-praktik JIT. Yang pertama, dalam JIT produksi. Dalam JIT produksi ini ada 5 praktik yang diterapkan. Yang pertama, pengurangan dalam setup, tata letak peralatan, pull system, jadwal kepatuhan harian, dan yang kelima, ketepatan pengiriman oleh pemasok. Yang selanjutnya, JIT pasokan. Ketika produksi sudah mengalami perluasan, maka perlu dalam mengontrol komponen-komponen berikut. Yang pertama, vendor untuk bahan baku, komponen outsourcing, dan yang ketiga, sistem tarik untuk logistik yang akan masuk. Dalam jurnal penelitian yang dipelajari, hipotesis awal dalam penelitian ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, produksi JIT berhubungan positif dengan kinerja efisiensi. Yang kedua, produksi JIT berhubungan positif dengan kinerja pengiriman. Yang ketiga, pasokan JIT berhubungan positif dengan kinerja efisiensi. Yang keempat, pasokan JIT berhubungan positif dengan kinerja pengiriman. Yang kelima, pasokan JIT positif moderat hubungan antara produksi JIT dan kinerja efisiensi. Dan yang keenam, pasokan JIT positif moderat hubungan antara produksi JIT dan kinerja pengiriman. Selanjutnya, temuan dalam penelitian. Praktek produksi JIT secara positif mempengaruhi efisiensi dan pengiriman. Praktek pasokan JIT secara positif memoderasi hubungan antara produksi dan pengiriman JIT. Sementara, tidak ada efek moderasi yang signifikan ketika mempertimbangkan dampak pada efisiensi. Peran pasokan JIT sebagai moderator ada 2. Di satu sisi, itu memperkuat dampak positif dari produksi JIT pada pengiriman melalui efek yang saling melengkapi. Di sisi lain, adopsi praktek pasokan JIT yang rendah dapat menghambat dan untuk level yang sangat rendah membatalkan dampak praktik produksi JIT pada pengiriman. Implikasi dalam penelitian. Ketika efisiensi adalah prioritas, perusahaan harus mengarahkan upaya mereka pada produksi JIT. Namun, ketika tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan pengiriman, mereka harus berinvestasi pada produksi JIT dan pasokan JIT. Hasil ditemukan menasihati manajer untuk menerapkan beberapa praktik pasokan JIT selama tahap awal program produksi JIT, karena tidak adanya hubungan JIT dengan pemasok dapat membatasi manfaat produksi JIT pada kinerja pengiriman. Kesimpulan dalam penelitian, praktik-praktik produksi JIT positif mempengaruhi efisiensi dalam pengiriman. Penerapan praktik pasokan JIT positif memoderasi hubungan antara produksi dan pengiriman JIT,
sedangkan tidak ada efek moderasi yang signifikan. Kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa JIT berpengaruh positif terhadap kegiatan produksi dan kegiatan pasokan atau pengiriman. Selain itu, JIT juga meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek produksi dan pengiriman. Nah, teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan tentang JIT. Jika ada yang kurang jelas atau mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.